Hai, bareng Bangki M di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul. Buat yang belum makan, silahkan makan terlebih dahulu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Oke, selamat menonton. Di awal film, kita akan melihat dua orang yang tengah mengantarkan barang-barang ke beberapa penjual di pasar. Pria ini bernama Dong Chul dan temannya bernama Chung Sik. Di pasar itu, sempat terjadi keributan antara pegawai pajak dengan salah satu penjual karena penjual tersebut belum membayar pajak tempat dia berdagang. Nah, Dong Chul dan temannya juga bekerja dengan orang-orang pajak tersebut. Namun, sudah beberapa bulan, Dong Chul dan temannya belum dibayar oleh mereka. Pada hari itu, Dong Chul menemui seseorang yang mau mengajaknya untuk berinvestasi ke Piting Raja. Sebenarnya, Dong Chul agak ragu dengan berinvestasi lagi karena sering ditipu. Namun, setelah melihat peluang yang besar terhadap penjualan ke Piting Raja dan akan membuat perekonomian keluarga menjadi lebih baik, Dong Chul pun menguras seluruh tabungannya untuk berinvestasi. Berpindah ke istrinya Dong Chul. Istrinya bernama Jisoo. Dia juga bekerja untuk membantu suaminya agar tidak membebani suaminya dalam mencari uang dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Pada saat istri Dong Chul pulang kerja, Dong Chul sebenarnya ingin menyampaikan bahwa dia telah berinvestasi ke Piting Raja, namun tidak berani untuk mengatakannya karena saat dipancing tentang investasi, istrinya Dong Chul langsung marah karena ternyata mereka sudah sering ditipu oleh investasi bodong. Di malam hari itu juga, kelompok yang suka melakukan pinjaman uang kepada masyarakat kurang mampu melakukan aksinya untuk menagih uang mereka. Ini adalah ketua kelompok tersebut. Dia bernama Gitai. Selain usaha meminjamkan uang, Gitai juga membuka bisnis perdagangan wanita. Kelompok tersebut menagih uangnya pada bapak yang sudah tua. Karena tidak bisa membayar, bapak tersebut dieksekusi dan anaknya ditangkap untuk dijual lagi oleh Gitai. Di perjalanan pulang, kelompok Gitai mengalami masalah yang sopirnya tidak sengaja menabrak mobil milik Dong Chul. Dong Chul langsung keluar menemui mobil Gitai. Karena tidak mau masalah makin panjang, sopirnya mengajak berdamai dengan memberikan uang kepada Dong Chul. Namun, istrinya yang soleha tidak mau suaminya jika disogok sedemikian itu. Gitai langsung keluar dari mobil dan memberikan pelajaran kepada sopirnya. Sehingga suasana makin memanas dan menyuruh sopirnya untuk minta maaf. Dari kejadian itu, Gitai sepertinya tertarik dengan istrinya Dong Chul. Esok harinya, Dong Chul pergi untuk menanyakan gajinya di tempat dia bekerja. Namun hanya diberikan sedikit oleh bosnya. Saat bertemu dengan sahabatnya, Chung Sik menanyakan tentang investasi mereka yang belum ada kabar. Dan orang tempat mereka berinvestasi mengatakan bahwa kapal kepitingnya sedang ditahan oleh petugas perairan di Cina. Saat Dong Chul ingin merayakan hari ulang tahun istrinya, di jalan sedang ada kemacetan yang membuat Dong Chul harus menunggu. Sampai saat di rumahnya,
Ternyata rumahnya kosong dan berantakan. Dongchul langsung menyimpulkan bahwa istrinya pasti diculik oleh seseorang. Dongchul langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi dan memohon agar menemukan istrinya. Saat keluar, dia mendapatkan telepon dari Gitai yang mengatakan bahwa dialah yang menyuruh anak buahnya untuk menculik Jisoo, dan Gitai pun mengajaknya ketemuan di sebuah restoran. Saat di restoran, dia mendapatkan telepon bahwa Gitai mau membeli istrinya dengan memperlihatkan tas yang berisi uang yang berada di dekat Dongchul. Dongchul membawa uang itu kepada polisi untuk menjadi barang bukti dan mencari sidik jari agar mempermudah dalam menemukan istrinya. Karena dirasa kinerja polisi sangat lambat, Dongchul memutuskan untuk mencari istrinya dengan caranya sendiri. Di malam harinya, Dongchul pergi ke tempat bosnya guna untuk meminta uang hasil pekerjaannya selama ini untuk uang operasional dalam mencari istrinya. Namun karena bosnya tidak mau membayarnya, bosnya menyuruh anak buahnya mengusir Dongchul dan terjadilah keributan di sana. Setelah mendapatkan uangnya, Dongchul dan Chung-sik pergi menemui detektif swasta untuk membantu mencari pelaku-pelaku yang menculik istrinya. Perjalanan mereka tertuju pada pemilik mobil yang terekam kamera CCTV yang berada di lokasi tepat sebelum istrinya diculik. Namun ternyata mobil tersebut telah dia jual pada pemilik usaha perjudian. Mereka pun pergi ke tempat judi untuk mencari informasi. Di sana mereka menemui manajer tempat judi tersebut. Namun, sang manajer menyuruh anak buahnya untuk mengusir mereka. Dengan perasaan pede, detektif swasta berniat menghajar mereka, tapi karena tidak dibarengi dengan kemampuan yang memadai, dia pun hasilnya KO. Saat itu juga Dongchul mengambil alih arena dan memenangkan pertandingan serta mendapatkan petunjuk selanjutnya. Di tempat tujuan, dia mendapati mobil yang mencurigakan dan sepertinya sopir mobil tersebut tidak asing baginya. Dan saat Dongchul ingat, dia baru menyadari bahwa orang itu pernah dia lihat saat mau perjalanan menemui istrinya. Namun sayang, orang tersebut berhasil kabur dari Dongchul. Mereka pun mencari petunjuk selanjutnya dengan mendatangi seseorang yang juga istrinya diculik. Orang tersebut ternyata telah menjual istrinya karena tidak kuat dengan banyaknya uang yang diberikan kepadanya. Namun setelah itu dia mengatakan bahwa dia menyesal dan menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Dengan berbekal petunjuk yang diberikan pria tersebut, Dongchul pun mendatangi tempat selanjutnya. Tempat itu merupakan sebuah perusahaan pinjaman uang yang mana mereka meminjamkan uang kepada orang yang ekonominya sedang buruk. Oke, hujan. Dari situlah Gitai mendapatkan informasi dan menculik orang-orang yang sekiranya bisa dijual seperti istri atau anak korban. Dengan berbekal informasi dari anak buah Gitai, dia pun mengetahui markasnya Gitai, namun Dongchul harus mengembalikan uang yang diberikan di awal film tadi untuk menebus istrinya. Sayangnya, uang tersebut sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan akan menjadi barang bukti dalam menemukan pelaku. Karena kerja polisi sangat lambat, Dongchul dan timnya berencana untuk mengambil uang tersebut di kantor polisi. Di markas Gitai,
Dia terlihat sangat marah ketika anak buahnya menganiaya salah satu barang dagangannya hingga tak sadarkan diri. Saat Gitai telah pergi, Jisoo dan anak gadis di ruangan itu berusaha untuk kabur dengan menjebol jendela besi. Usaha mereka pun ketahuan oleh anak buah Gitai. Tapi untungnya, Jisoo berhasil kabur dari sana. Di jalan, Jisoo menghentikan sebuah mobil untuk mengantarnya ke kantor polisi. Namun sayang, saat sedikit lagi mau sampai di kantor polisi, Gitai dan anak buahnya berhasil menemukan Jisoo. Saat itu juga, Dongchul sudah sampai di markas Gitai dan membantai seluruh anak buah Gitai dengan gagah berani dan hanya sendirian. Sesampai di sebuah ruangan, dia melihat jendela besi yang sudah terbuka dan mengira bahwa istrinya sudah kabur dari sana. Saat di jalan, Dongchul bertemu dengan Gitai dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Saat mobil Dongchul keluar dari jalan raya, Gitai pun dengan sok-sokan ingin menghabisi Dongchul. Tapi ternyata Gitai lah yang kalah. 잘못했어. 내가 잘못했어. Seperti di film konvensional lainnya, polisi selalu telat datang. Di akhir video, terlihat Dongchul sudah sukses berkat investasi kepiting raja yang dilakukan di awal tadi. Ya, begitulah filmnya. Semoga teman-teman suka dengan filmnya. Sampai bertemu di video-video lainnya. Hujan, hujan.